Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDN 1 Mireng. Semoga pada kesempatan kali ini anak-anak selalu sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama lagi melalui online. Anak-anak bisa membuka LKS Maestro-nya yang ini. Anak-anak bisa membuka di halaman 57. Nah, sekarang mari kita belajar di halaman 57 ini. Sebentar. Nah, anak-anak kalian bisa membuka buku kalian di halaman 57 ini. Ini materi pembelajarannya adalah IPS KD 3.1 dan 4.1. Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Kalian bisa buka bukunya dan Pak Umam akan bacakan di sini. Siapa yang pernah berkunjung ke Pulau Madura? Pulau Madura ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura itu letaknya terpisah dari kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Timur. Letaknya pun terpisah juga dari Pulau Jawa. Dipisahkan oleh Selat Madura, namun kini sudah ada jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Hal ini merupakan contoh kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Negara Indonesia adalah negara maritim. Hampir 2/3 wilayah Indonesia itu merupakan lautan. Tempat satu dan tempat yang lainnya dipisahkan oleh lautan. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan. Selain negara maritim, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu di halaman 57 ya. Kita lanjutkan ke halaman 58. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, mengakibatkan variasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Begitu pula beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidak membuat masyarakat kita itu terpecah belah, tetapi justru menjadi pemersatu. Itu karena antara satu masyarakat dengan yang lainnya itu bisa saling melengkapi. Nah, anak-anakku semua, di sini ada pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ini dan kepulauan ini membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas itu telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut pada tahun 1982. Nah, dengan adanya konvensi tersebut berarti bangsa Indonesia itu diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan secara langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada pada pesisir pantai. Kemudian banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya.
Pekerjaan apa sajakah yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang hidup di daerah pesisir? Ya, tepat sekali. Ada nelayan, ada budidaya rumput laut, tambak ikan, pertambangan, kemudian jasa penyewaan transportasi laut, serta pengelola tempat wisata kawasan pantai. Nah, kita simak yang kedua. Yang kedua adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, berikut dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi antar penduduk itu menjadi lebih mudah, baik antar warga maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kemudian, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Yang ketiga adalah munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan atau kampung orang-orang Cina dan kampung Arab. Yang D, kemudian terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu ya, itu ada di halaman 58. Nah, ini kalian bisa tulis ya, sebagai tambahan pelajaran. Videonya nanti bisa di-pause dulu. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu. Bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca halaman 59 yang ini. Di sini ada sejarah maritim Indonesia. Nah, itu kalian baca, kemudian sama seperti tugas minggu kemarin, kalian tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf, coba kalian tuliskan ide pokoknya. Nah, anak-anak semua, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya itu tidak menjadi pemecah dan perenggang, tetapi malah justru menjadi pemersatu jika antara satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Nah, selain itu, semangat persatuan dan kesatuan ini juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Pancasila itu terdiri dari 5 sila, tetapi Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, ini kalian bisa baca di halaman 60 ya, anak-anak. Nah, ini adalah perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, ini. Jadi, kalian bisa lihat di buku kalian, itu ada perilaku mengikuti kegiatan gotong royong, itu mencerminkan sila berapa saja. Kemudian mengadakan pemilihan kepala desa dengan cara pemungutan suara, itu sila berapa saja. Kemudian coba lihat yang ada di layar, ini nanti bisa dikerjakan ya. Ya, ini sudah dituliskan, masih ada 4, ini nanti bisa anak-anak kerjakan. Sebentar. Ini bisa anak-anak kerjakan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dikerjakan. Kemudian kita masuk ke halaman 61. Sebentar.
Nah, ini di halaman 61 di buku kalian adalah menemukan ide pokok. Bagaimana cara menemukan ide pokok tadi? Yang pertama, berkonsentrasilah hanya pada bacaan yang dibaca. Bacalah dalam hati, tidak menggerakkan bibir dan tidak bersuara. Jangan mengeja kata per kata dan jangan mengulang-ulang kata. Pandang mata ke arah tulisan, jangan menggerakkan kepala ke kanan ke kiri. Hanya mata yang bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian yang kelima adalah merumuskan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Ini sudah kalian lakukan secara berulang ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita lihat gambar berikut ini. Bentar, Pak Om memberikan pointer dulu. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli. Berikan tanda silang yang menunjukkan budaya pencampuran. Nah, gambar pertama ini adalah budaya asli. Gambar yang kedua adalah budaya pencampuran. Yang ketiga, reog adalah asli. Yang keempat itu pencampuran. Yang ini adalah asli. Barongsai itu adalah pencampuran. Yang berikutnya, ini adalah asli. Dan ini adalah pencampuran. Ya, kalian bisa melihat. Kalau di buku kalian bisa temukan di halaman 63, tetapi gambarnya tidak terlalu jelas. Ini kalian bisa simak. Kita lanjutkan. Kalau ini terlalu banyak ya anak-anak, kalian cukup tahu saja. Nah anak-anak, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau itu akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Nah, jika sudah terjadi hal seperti itu, setiap pulau, termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kalian semua bisa masuk ke halaman 65. Kita akan membicarakan tentang otot. Otot berfungsi menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Nah, setelah mengetahui fungsi otot, berikut ini dijelaskan macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot pada manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi itu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Biasanya hipertrofi ini sering dimiliki oleh para atlet binaraga. Yang kedua adalah sakit pinggang, itu sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang itu meregang, mohon maaf. Yang ketiga adalah atrofi, kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang keempat adalah stiff atau kaku leher. Itu kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Yang kelima, terkilir atau kesleo, kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Yang keenam adalah distrofi, itu adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau penyakit genetis. Yang ketujuh adalah tetanus, itu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Berikutnya adalah fibriosis, pembentukan jaringan ikat fibrosa. Jadi sel-sel otot skelet ataupun alat jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat.
Berikutnya kram otot. Kram atau kejang otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. 10. Hernia abdominal adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 66. Ingat anak-anak, mencegah itu adalah lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan kita tadi sudah mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, jadi kita itu harus lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Ini komik anak-anak sudah membuat ya pastinya, tinggal mengumpulkan besok. Ciri-ciri komik yang baik, yang pertama hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi komik itu untuk menyampaikan cerita dengan menggunakan teks atau gambar. Yang kedua adalah proporsional atau keberadaan gambar dan teks itu berimbang. Sehingga membuat pembaca komik itu seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Berikutnya juga menggunakan bahasa percakapan, berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik. Bersifat kepahlawanan. Biasanya isi ceritanya tentang ceritanya membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang kelima adalah penggambaran watak secara sederhana. Jadi penggambaran watak dalam komik ini dibuat secara sederhana agar pembaca itu mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Menyediakan humor atau mengandung humor. Jadi kata komik ini sendiri berasal dari komik yang berarti adalah jenaka. Nah, itu anak-anak kalian bisa lihat di buku kalian halaman 67. Nah, anak-anak semua, agar kita terjaga dari kelainan pada organ gerak, maka kita harus menjaga kesehatan organ gerak. Jadi ini adalah cara-cara menjaga kesehatan organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk O atau X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil itu dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian agar terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Ini kalian bisa lihat di halaman 6768. Kemudian agar terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, menerapkan posisi duduk yang benar, tegap, dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Agar terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi juga dengan berolahraga secara teratur. Agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, apa yang terjadi kalau yang gambar A, yang ini, gambar A ini nanti dia membaca sambil tidur mengakibatkan mata sakit. Kemudian mengangkat beban berlebihan, membuat punggung bongkok, sikap tidur yang salah, ini juga membuat punggung atau tulang belakang kurang bagus. Duduk miring, ini juga kurang bagus, nanti akan mengakibatkan penyakit. Apa tadi teman-teman anak-anak? Ya, tepat sekali. Kelainan tulang. Ini juga menyebabkan kelainan tulang, bungkuk, ini juga condong ke depan. Jadi kalau berjalan, duduk, membaca, kita harus melakukan dengan sikap tubuh yang benar. Ini kalian bisa lihat dan kalian kerjakan di halaman 68, ayo berlatih 6. Di gambar itu kalian bisa tuliskan
ini termasuk lordosis, kifosis, atau skoliosis. Nah, anak-anak, pola hidup sehat itu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan makanan. Selain itu, kita harus juga melaksanakan olahraga teratur dan penerapan disiplin latihan, yaitu berulang setiap hari. Dengan demikian, kesehatan akan selalu terjaga hingga tua nanti. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat di 69, kalian bisa melihat bacaan Yuk Bersepeda, kalian bisa menuliskan ide pokoknya. Nah, anak-anak, untuk penjelasan dari Pak Umam pada pagi hari ini sudah cukup. Untuk tugasnya, Pak Umam ulang kembali ya anak-anak. Kalian dengarkan baik-baik. Tugas pertama, halaman 60, menuliskan ide pokok setiap paragraf di sejarah maritim Indonesia. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tadi di slide atau di video ini ada tentang perilaku, gotong royong, dan lain sebagainya. Tadi silahkan kalian tuliskan, itu mencerminkan sila yang keberapa, tugas yang kedua. Kemudian, tugas yang ketiga, anak-anak lihat, ayo berlatih 6, halaman 68, ada 4 gambar, itu silahkan diisi. Dan yang terakhir, di 69, di bacaan Yuk Bersepeda, anak-anak bisa tuliskan ide pokoknya. Nah, nanti tidak perlu untuk difotokan, tetapi besok saat simulasi AKM, Pak Umam harapkan semua anak bisa datang ya. Tapi untuk hari Selasa akan ada penjadwalan, yaitu 10 orang terlebih dahulu. Absen 1 sampai dengan 10, itu hari Selasa masuk jam 9 untuk melaksanakan simulasi AKM. Dan jangan lupa untuk bukunya dibawa. Begitu ya anak-anak. Pak Umam berpesan kepada kalian, jangan lupakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir selama 30 detik, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta makan makanan yang bergizi dan melaksanakan olahraga secara teratur. Terima kasih Pak Umam, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.